Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi mengungkap motif tersangka pembunuhan ibu kandung di kota Semarang. Tersangka yakni Imam Ghazali, 36 tahun, tega membunuh ibu kandungnya dengan parang lantaran sakit hati karena tak diberi uang yang akan digunakan untuk mabuk-mabukan. Imam melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya bernama Salamah, 62 tahun, di rumahnya di Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari pada Selasa 18 Februari malam. Imam melakukan pembunuhan itu dengan terencana. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya lalu melakukan penusukan di bagian dada dan perut. Pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan. Sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Datang saksi 2 dan saksi 3 dan membawa korban ke rumah sakit di kota Semarang, yaitu Rumah Sakit Rumani Semarang. Karena korban juga mengalami pendarahan yang cukup hebat, pada akhirnya nyawanya tidak bisa ditolong dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, terdapat luka akibat kekerasan benda tajam, yaitu di bagian dada kiri dan punggung. Kemudian juga ada bagian kepala yang mengalami memar dan ada resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Adapun yang menjadi faktor penyebab kematian adalah adanya luka tusuk di bagian dada sebelah kiri korban menembus ke paru-paru dan jantung. Sehingga itulah yang mengakibatkan korban tidak bisa ditolong dan dinyatakan meninggal dunia. Iya, Mas. Oh, uang itu digunakan untuk mabuk atau apa? Iya, salah satunya digunakan untuk mengkonsumsi minuman keras. Jadi pelaku ini diamankan kurang lebih sekitar hampir 5 hari setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, di mana pelaku bersembunyi di salah satu rumah kosong yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 km dari rumah korban. Jadi selama kurun waktu 4-5 hari tersebut, pelaku tidak makan dan tidak minum, sehingga ketika diamankan dan diketahui posisinya, pelaku dalam kondisi yang lemas, sehingga penyidik yang mengamankan pelaku langsung memberikan pertolongan dan langsung membawa pelaku ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dan sekarang kondisinya sudah dinyatakan sehat dan kita rilis di hadapan teman-teman media sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.